Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok satu perkenankan kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap proyek CRM. Di sini nama saya Alisa Gibran dengan NIM 2406012213081 dengan rekan saya Bima Aditya Rana dengan NIM 240601221401113. Pada pembahasan kali ini kami akan membahas tiga topik utama dalam presentasi ini yaitu Human Resource Leveling, Manajemen Risiko, dan make buy analisis yang akan dipaparkan secara merata oleh saya dan Bima. Yang pertama akan dipaparkan oleh Bima. Baik, yang pertama adalah human resource leveling. Dari soal UAS, kami melakukan identifikasi pada tiap aktivitas yang ada dan resource-nya masing-masing. Setelah itu, kami membuat network diagram seperti yang ada pada di gambar tersebut. Kemudian, kami melakukan analisis bagaimana, apakah terdapat overload atau over allocation. Dari diagram sendiri, tidak terdapat resource yang saling bertabrakan dengan aktivitas yang lainnya. Sehingga mereka masing-masing resource anggota itu berjalan dengan lancar. Tetapi mengikuti dari soal yaitu kita akan melakukan mengidentifikasi mana anggota tim yang mendapatkan beban kerja yang tidak seimbang. Lalu yang pertama di sini kita menemukan dua uh, kelompok yang mana yaitu senior developer dan senior developer yang memiliki anggota yang memiliki jam kerja yang tidak seimbang. Yang pertama pada JD2 dan JD1, yang mana JD2 pada awalnya mempunyai beban 15 hari dan JD1 hanya 10 hari. Dan JD3 itu 12 hari. Di sini selisih 5 hari antara JD2 dan JD1 menunjukkan ketidakseimbangan yang berisiko overload pada JD2 dan underutilization pada JD1. Kemudian pada senior developer pertama itu memiliki 15 hari dan senior developer 2 memiliki 13 hari. Uh, Perbedaan 2 hari ini tidak begitu signifikan, tapi masih dapat dilakukan resource leveling untuk uh, menyimbangkan jam kerja di antara dua senior developer ini. Nah, berikut adalah strategi human resource leveling yang kami lakukan. Yang pertama, pada junior developer, aktivitas H, yaitu dokumentasi, kita memindahkan tanggung jawab dari JD2 ke JD1. Sehingga beban baru menjadi 12 hari untuk JD2 dan 13 hari untuk JD1. Sehingga setidaknya menyeimbangkan distribusi kerja di kelompok junior. Tidak berbeda 15 hari. Kemudian untuk senior developer, aktivitas I, yaitu deployment, kita melakukan pada EC1 dan EC2 kita lakukan part time untuk keduanya sehingga mereka bekerja setengah hari sama 2 hari yang mana bisa dihitung menjadi 1 hari. Lalu untuk kita melakukan penerapan lifetime atau menunda sebuah aktivitas yaitu integrasi API diberikan lifetime 1 hari di antara pengembangan backend dan integrasi API yang mana jika misalnya pengembangan backend itu molor menjadi 7 hari sehingga EC1 dan JD1 memiliki waktu istirahat sama 1 hari untuk menjalankan aktivitas selanjutnya. Lalu kemudian risk management yang akan dijelaskan oleh Alisar Gibran. Untuk risk management pada kasus ini kami mengidentifikasi ada tiga risiko yang kemungkinan akan terjadi, yaitu risiko sumber daya manusia, risiko jadwal, dan risiko pengadaan dari pihak ketiga. Yang pertama itu mengenai risiko sumber daya manusia. Risiko ini itu kekurangan personil karena misalkan salah satu personil ada yang sakit atau resign. Risiko ini dikategorikan tingkat sedang, tetapi dampaknya cukup tinggi jika kami kehilangan personil yang cukup penting seperti senior developer di aktivitas yang kompleks seperti pengembangan backend. Hal ini dapat menurunkan kualitas kode yang dihasilkan atau aplikasi yang dihasilkan dan menunda penyelesaian tugas secara signifikan. Lalu yang kedua itu resiko jadwal atau keterlambatan jadwal. Resiko ini yaitu penundaan pada jalur kritis. Contohnya pada aktivitas E, yaitu pengembangan front end dengan durasi yang cukup panjang atau dari keseluruhan aktivitas. Yang resiko ini diklasifikasikan sebagai tingkat sedang, namun akan memperpanjang garis waktu proyek secara keseluruhan jika terjadi keterlambatan jadwal. Keterlambatan ini langsung mengaruhi tanggal akhir penyelesaian dan berpotensi meningkatkan biaya lembur atau descoping. Yang ketiga itu beresiko pengadaan dan dari pihak ketiga. Keterlambatan pengadaan hardware seperti server produksi di sini yang kami ambil contoh, itu meski jarang terjadi apabila memang direncanakan dengan baik, tapi tetap berpotensi tingkat sedang dengan dampak yang cukup tinggi karena tanpa server peluncuran aplikasi CRM tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, resiko ini mengancam keberhasilan rilis dan memaksa penggunaan solusi sementara yang menambah biaya seperti peminjaman dari penyedia layanan cloud sebagai pengganti server itu sendiri. Next. Untuk mitigasinya, pada resiko yang pertama itu kami melakukan prevention. Prevention itu pencegahan, itu mendorong budaya berbagi pengetahuan antara software developer 1 dan senior developer 2.
terutama saat mereka bekerja sama dalam aktivitasnya atau pengembangan backend. Yang kedua itu kami mewajibkan dokumentasi teknis yang baik dan terpusat untuk semua pekerjaan yang sedang berlangsung, sehingga setiap pekerjaan dapat dibaca oleh pengembang yang lain, misalkan dari senior developer 1 dengan senior developer 2, dan antar senior developer dan junior developer. Lalu penanganan atau kontingensi yang akan kami lakukan jika terjadi itu, jika salah satu developer berhalangan, maka senior developer lainnya akan mengambil alih tugas yang paling kritis. Oleh karena itu, seperti yang tadi telah dijelaskan itu, perlu adanya knowledge sharing supaya bisa saling menggantikan satu sama lain. Yang kedua itu kami mempersiapkan anggaran darurat untuk kemungkinan merekrut tenaga ahli kontrak jika anggota tim berhalangan dalam jangka waktu yang lama. Next. Untuk mitigasi keterlambatan jadwal, itu yang kami lakukan adalah kami memastikan semua kebutuhan dari analisis, misalkan aktivitas A dan desain front-end yaitu aktivitas D telah disetujui atau sign off sebelum pengembangan dimulai. Lalu yang kedua itu kami mengadakan rapat koordinasi harian atau daily stand up atau daily meeting untuk tim front-end yang terdiri dari junior developer 2 dan junior developer 3 guna mengidentifikasi masalah lebih awal. Untuk penanganan yang kami lakukan, jika terjadi keterlambatan kecil, maka kami akan mengalokasikan jam kerja lembur yang terukur untuk mengejar ketertinggalan jadwal yang telah terjadi. Apabila keterlambatan yang cukup signifikan, maka kami akan melakukan negosiasi dengan pemangku kepentingan untuk mengurangi cakupan fitur atau disebut sebagai descoping yang tidak esensial untuk rilis pertama, sehingga dapat mengganti keterlambatan jadwal yang terjadi. Next. Untuk mitigasi keterlambatan pengadaan, yang akan kami lakukan itu pencegahannya adalah memulai proses pemesanan server dari awal proyek, sehingga kami tidak perlu menunggu hingga mendekati fase deployment. Ini akan menjamin bahwa pada fase deployment server telah siap. Yang kedua, kami akan memilih vendor dengan rekam jejak yang baik dan memiliki perjanjian tingkat pelayanan atau server level agreement yang jelas. Lalu untuk penanganan yang akan kami lakukan adalah kami menyiapkan lingkungan staging yang spesifikasinya identik dengan server produksi, sehingga dapat berfungsi sebagai server sementara yang jika terjadi keadaan darurat seperti ketidaktersediaan server, staging ini dapat digunakan sebagai pengganti sementara. Lalu kami akan mengidentifikasi penyedia layanan cloud sebagai alternatif yang dapat disiapkan dalam waktu cepat sebagai pengganti server jika server tidak tersedia. Next. Analisis tadi telah kami rangkum menjadi satu tabel, di mana setiap resiko ini akan dianalisis berdasarkan dampaknya. Di sini untuk kekurangan sumber daya manusia, dampak pada jadwal itu cukup tinggi karena kekurangan personil dapat memperpanjang pengerjaan atau implementasi aplikasi. Lalu untuk dampaknya pada anggaran itu cukup sedang karena ketika kurang personil, umumnya kami akan melakukan outsourcing atau kontrak darurat untuk mengganti personil yang berhalangan atau sedang sakit. Lalu untuk dampak pada keberhasilan proyek, resiko ini cukup tinggi karena adanya penurunan kualitas akibat kekurangan personil dan adanya penundaan karena personilnya berkurang. Gitu. Untuk resiko keterlambatan jadwal, dampak pada jadwal itu cukup tinggi karena ada keterlambatan pada jadwal itu dapat terutama terlambat pada jadwal kritis itu dapat memperpanjang waktu proyek. Lalu dampak pada anggaran itu sedang karena dalam penanganan itu kami umumnya akan melakukan lembur atau penalti atau descoping, sehingga memerlukan anggaran lebih. Tapi ini tingkatnya sedang. Untuk dampak pada keberhasilan proyek, itu cukup tinggi karena akan memerlukan perpanjangan finish date, karena adanya keterlambatan jadwal. Untuk dampak, untuk resiko yang ketiga yaitu keterlambatan pengadaan, itu dampak pada jadwalnya cukup tinggi karena dengan adanya keterlambatan pengadaan, contohnya dalam hal ini adalah server, itu akan terjadi penundaan deployment karena server itu server produksi. Lalu dampak pada anggaran itu sedang karena untuk mengganti keterlambatan itu kami dapat melakukan mempersiapkan server staging dan atau menyewa dari penyedia layanan cloud sebagai pengganti server yang tidak tersedia. Lalu yang ketiga itu untuk dampak pada keberhasilan proyeknya cukup tinggi karena apabila tidak ada server produksi, maka aplikasi CRM bisa gagal atau dalam kata lain itu proyeknya dianggap gagal karena karena gagal rilis. Next. Untuk make or buy akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah make or buy. Di sini adalah kita membuat keputusan apakah akan melakukan make atau buy. Di sini yang ditentukan adalah komponen perangkatnya adalah server. Untuk make sendiri itu kita akan membuat server sendiri untuk menghosting sistem CRM yang membutuhkan biaya awal tinggi untuk pembelian komponen dan perakitan, tetapi setelah setup selesai hanya perlu biaya maintenance.
dengan durasi proyek 30 hari dan tim yang belum tentu berpengalaman, proses riset, pemasanan, perakitan instalasi hingga konfigurasi bisa memakan waktu berminggu-minggu dan memerlukan outsourcing dikarenakan tiap anggota tim internal itu sudah diatur pada aktivitasnya masing-masing. Kemudian untuk kualitas server itu sangat bergantung pada komponen dan keahlian perakitan, sehingga perlu bermitra dengan penyedia terpercaya agar performa terjamin. Lalu untuk biaya itu kita akan menyewa server atau cloud server dengan biaya langganan bulanan yang konstan, sehingga total biaya itu bisa besar dalam jangka waktu yang panjang. Tetapi penggunaannya sangat praktis, seperti penyediaan server hanya memerlukan hitungan jam untuk pembelian, konfigurasi, dan penyesuaian lingkungan sistem CRM. Kualitas layanan sendiri diatur berdasarkan reputasi penyedia yang menjamin SLA, memungkinkan tim untuk fokus hanya mengembangkan aplikasi tanpa beban operasional infrastruktur. Nah, kemudian kita membuat sebuah matriks keputusan untuk menentukan bobot dari tiap aspek. Di sini terdapat aspek waktu, biaya, kualitas, ketersediaan sumber daya manusia, skalabilitas, pemeliharaan, dan keamanan. Untuk waktu sendiri, dia memiliki nilai bobot 10 dari 10, dikarenakan waktu untuk menyewa cloud server sendiri itu sangat cepat, hanya membeli dan melakukan sedikit konfigurasi untuk bisa dihubungkan dengan sistem CRM. Sementara untuk Mac sendiri, dia memerlukan waktu yang lama untuk membeli komponen dan perakitan. Lalu untuk biaya sendiri, karena aplikasinya kan berjalan secara jangka panjang, maka biayanya akan sangat-sangat besar karena biaya yang dibayarkan sangat konstan. Sementara untuk Mac sendiri, dia biaya yang diperlukan hanya besar di awal dan sedikit setelah selesai melakukan perakitan server. Nah, untuk kualitas sendiri, masing-masing Buy dan Mac itu bergantung dengan untuk Buy sendiri bergantung dengan provider dari cloud servernya, dan Mac bergantung pada komponen dan perakit server tersebut. Untuk ketersediaan sumber daya manusia, untuk Buy sendiri hanya memerlukan satu orang untuk melakukan pembelian dan penyesuaian konfigurasi cloud server agar bisa dihubungkan dengan sistem CRM. Sementara Mac sendiri, tiap anggota itu sudah diatur pada aktivitasnya masing-masing dan belum tentu semuanya memiliki keahlian dalam perakitan server, sehingga diperlukan outsourcing. Lalu untuk skalabilitas, untuk Buy sendiri kita hanya perlu mengupgrade layanan saja. Untuk Mac sendiri kita memerlukan membeli komponen baru dan melakukan pemasangan ulang. Lalu untuk pemeliharaan pada Buy sendiri itu kita sudah diurus oleh penyedia layanan cloud server, sehingga kita tidak perlu melakukan pemeliharaan. Untuk Mac sendiri, kita dari pihak instansi pemilik itu perlu menyediakan orang untuk melakukan pemeliharaan pada server. Untuk keamanan, Buy sendiri untuk keamanan sudah diatur oleh pihak instansi dari pihak ketiga penyedia cloud server, sehingga kita tidak perlu memikirkan keamanannya sendiri, kita hanya fokus pada penggunaannya. Sementara untuk Mac, kita perlu untuk memikirkan bagaimana keamanan secara fisik dan secara cyber. Kemudian adalah kelebihan dan kekurangan Mac dan Buy. Untuk Mac sendiri, menawarkan kendali penuh atas kualitas komponen, skalabilitas hardware, dan keamanan fisik maupun cyber. Meski biaya awal sangat tinggi dan waktu pengerjaan bisa berminggu-minggu, biaya pemeliharaan bulanan setelah setup relatif stabil dan dapat diprediksi. Namun, proses ini butuh tenaga ahli khusus untuk perakitan dan pemeliharaan yang seringkali tidak tersedia di tim internal, membuat skalabilitas manual menjadi rumit dan seluruh tanggung jawab pemeliharaan bergantung pada pemilik yang memakan banyak waktu dan sumber daya. Untuk Buy sendiri, melalui penyedia layanan, mungkin implementasi instan dan peningkatan kapasitas yang sangat fleksibel, hanya dengan mengubah paket layanan, infrastruktur fisik dan jaringan dipelihara oleh provider, sehingga tim hanya dapat fokus pada pengembangan sistem CRM. Kelemahannya, biaya langganan bulanan dapat tinggi dan fluktuatif sesuai kebijakan penyedia. Kontrol atas kualitas infrastruktur terbatas pada SLA dan tanggung jawab keamanan dibagi dengan pihak ketiga. Nah, dari hasil analisis keputusan dan kelebihan tersebut, kami dengan Buy mendapatkan skor 45 dari 50, sedangkan Mac hanya 26, dan setelah menimbang kelebihan dan kekurangan dari tiap aspek yang sudah disebutkan, kami menunjukkan bahwa menyewa server cloud itu jauh lebih cepat diimplementasikan dengan skor 10 untuk Buy dan 3 untuk Mac, dan tidak memerlukan tim khusus untuk merakit maupun memelihara infrastruktur. Meski biaya langganan bulanan bersifat tetap dan berpotensi membebani anggaran jangka panjang, fleksibilitas menambahkan kapasitas serta tanggung jawab pemeliharaan dan keamanan yang ditanggung penyedia membuat Buy lebih praktis dan efisien. Dengan durasi proyek 30 hari dan keahlian internal yang terbatas, kami merekomendasikan instansi untuk memilih Buy sesuai dengan apa yang kita sebutkan di sebelumnya. Oke, sekian, terima kasih dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.